丧兽口之时。副宗主，弟子们被受邀，先把他引到无人的荒地。诸天万象。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode ke-7. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, lebih baik kita lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode ke-6. Sebelumnya, Xiaofan sedang berhadapan dengan binatang buas iblis yang telah mengendalikan Xinglong. Pertarungan tidak hanya terjadi di sana saja, namun para murid dari aliansi kebenaran juga tengah berhadapan dengan binatang buas. Pada awalnya, pertarungan ini berhasil mereka dominasi. Namun seketika saja alurnya berubah di saat monster iblis muncul. Seberapa keras pun mereka mencoba untuk melawan, monster ini terlalu kuat untuk dihabisi. Kembali lagi kepada Xiaofan, yang mana setelah berhasil mengalahkan Xinglong, dia bersama timnya pun saling bekerjasama untuk menumbangkan monster iblis. Hingga pada akhirnya, usaha Xiaofan pun berhasil. Monster iblis yang berada di tempat Shuqi juga seketika saja pergi ke arah Xiaofan karena dia saat marah rekannya dihabisi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke sebuah desa di mana para binatang buas telah membuat kekacauan yang begitu besar, yang mengakibatkan ada begitu banyak warga yang harus menjadi korban dari kejadian itu. Untung saja tidak lama kemudian Shuqi datang untuk membantu. Dalam pertarungan tersebut bisa terlihat dengan begitu jelas betapa mudahnya Shuqi mengatasi para binatang buas itu. Bahkan mereka tidaklah memiliki kesempatan untuk melawannya. Berhubung Shuqi ini terlalu kuat, jadi para binatang buas memilih untuk pergi dari tempat itu. Sedangkan gadis yang sebelumnya dia selamatkan tengah menangisi ibunya. Beruntungnya, ibunya itu masihlah hidup dan hanya mengalami luka ringan saja. Akan tetapi, desa ini hampir sepenuhnya termakan oleh api. Ibu ini saatlah berterima kasih kepada Shuqi yang telah menyelamatkan mereka. Sesaat kemudian, rekan-rekannya pun datang dan mereka ini sungguh tidaklah menduga dengan apa yang diperbuat oleh para binatang buas. Sensusu meyakini kalau binatang iblis yang pergi dari tempat mereka telah mengirim sebuah panggilan, bahkan para binatang buas lainnya juga pergi ke arah barat. Selain itu, mereka telah menangkap seseorang yang berasal dari aliran jahat, di mana pria ini menjelaskan kalau dirinya terpisah ketika membantu Xiaofan dalam mengalahkan binatang buas. Hanya saja ia juga tidak tahu mengapa para binatang buas melakukan perjalanan ke arah barat. Yang dirinya ketahui hanyalah Xiaofan yang berhasil mengalahkan binatang iblis, dan di sisi barat ketiga sekte telah berkumpul bersama dengan beberapa murid lainnya. Hal ini sempat membuat Shuqi kebingungan, karena jika Raja Hantu memang ingin melawan binatang buas, lantas mengapa Xiaofan pergi ke garis depan dan malah memancing begitu banyak binatang buas. Kita pun dibawa pergi ke sekte Wandu. Formasi yang mereka bentuk bisa dan mudah mengatasi serangan dari para binatang buas. Xun Wuyan bisa menjamin para tamunya akan sangat aman di sini. Tapi dia memiliki pemikiran lain untuk Xiaofan. Sedangkan di aula, Peri Miao menanyakan apakah Raja Hantu setuju dengan keputusan Xun Wuyan, di mana mereka yakin selama bisa saling bekerjasama, maka mereka dapat memenangi pertarungan itu. Jansong mendukung apa yang Raja Hantu katakan. Terlebih lagi, gerbang Wandu sudah dibuka yang membuat para binatang buas tidak akan mampu untuk masuk kemari. Akan tetapi, para binatang buas kembali datang dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan Peri Jin sampai kebingungan dengan apa yang terjadi. Kini pertahanan pun terus digempur. Sedangkan di aula pertemuan, sepertinya Jansong dan para tetua lainnya mulai menjalankan rencana yang Xun Wuyan minta. Karena bagaimanapun mereka sedang berada di dalam sekte Wandu. Sesuai keinginan dari mantan ketua sekte, mereka tidak akan membiarkan kedua sekte ini mendominasi sekte Wandu. Alhasil pertarungan pun telah terjadi, baik itu di sisi aula maupun di sisi Xiaofan.
Xin Wuyan masihlah belum bisa melupakan dendamnya kepada Xiao Fan. Sedangkan Peri Jin tidaklah menduga dan apa yang dia lakukan. Padahal ketiga sekte sudah saling sepakat untuk bekerja sama. Namun Xin Wuyan malah memanfaatkan kondisi ini untuk bisa menghancurkan kedua sekte. Formasi pelindung pun mereka lepas agar para binatang buas bisa menyerang Peri Jin dan Xiao Fan. Bisa dikatakan kalau kondisi mereka saat ini tidaklah menguntungkan. Xin Wuyan pun pergi dari tempat itu meninggalkan mereka yang akan berhadapan dengan para binatang buas. Pertarungan pun sudah tidak dapat dihindari lagi. 命丧兽口之时，副宗主，弟子们被兽妖。 Di sisi lain, sebuah awan gelap juga telah muncul di atas tempat ini. Hal itu bisa dilihat oleh kelompok Suki. Mereka sadar kalau ini bukanlah awan gelap sembarangan, melainkan kedatangan dari sosok naga iblis. Dan benar saja, sosok naga besar pun telah muncul. Ia langsung saja melancarkan serangan ke arah mereka. Diikuti juga oleh kedatangan dari para binatang buas lainnya. Dengan hanya mereka bertiga saja, menghadapi naga iblis bukanlah perkara yang mudah. Jadi Suki meminta rekan-rekannya untuk melakukan evakuasi kepada para warga dulu. Sedangkan dirinya akan mencoba untuk menahan naga iblis sebisa mungkin. Sesuai perintah, para warga pun dibawa pergi menjauh, sedangkan naga ini mulai pergi ke arah Suki. Ia bertarung sambil melindungi para warga dari beberapa batu yang naga itu ciptakan. Serangan pun kembali naga itu arahkan kepada Suki, yang mana ia masihlah mampu untuk menahannya. Selain itu, Suki juga mencoba untuk memberikan serangan balik. Apa yang dirinya lakukan itu berjalan dengan sangat lancar, yang membuat naga ini terluka. Suki sadar betul kalau para warga masihlah belum menjauh dari tempat ini. Jadi dia akan menyerahkan semua ini kepada rekan-rekannya, sedangkan Suki akan membawa naga iblis ini pergi menjauh. Umpannya berhasil dimakan oleh naga itu. Jadi Suki pun hanya perlu mencari tempat yang pas untuk melakukan pertarungan dengan naga tersebut. Selain itu, dirinya juga memanfaatkan amukan naga ini untuk bisa menumbangkan para binatang buas. Melihat sebuah celah, Suki mencoba untuk kembali menyerang naga tersebut. Hanya saja kulitnya terlalu keras untuk bisa dirinya tembus. Alhasil dia pun mencoba untuk menggunakan beberapa teknik agar bisa mengalahkannya. Selain itu, dalam pertarungan ini, Suki juga harus mencari titik lemah dari naga iblis. Karena dan begitulah dirinya dapat memiliki kesempatan untuk bisa menumbangkannya. Pertarungan masihlah terus berlanjut di mana naga iblis juga tidak mau kalah. Berbagai serangan sudah dirinya arahkan kepada Suki. Namun semua itu masihlah dapat dirinya hindari. Hal yang sama juga berlaku kepada naga iblis. Sebab seluruh serangan yang Suki lancarkan masihlah belum dapat berefek apapun kepadanya. Naga iblis ini sangatlah handal dalam mengendalikan petir. Jadi Suki pun mulai memikirkan sebuah rencana. Meskipun ini sangatlah berisiko, akan tetapi dirinya akan lakukan. Karena kemungkinan hanya itulah satu-satunya cara agar dia dapat menang. Pergerakan dari naga iblis pun telah Suki tahan dengan es miliknya. Namun hal itu tidaklah berlangsung lama. Jadi dengan waktu yang sedikit itu, Suki langsung saja melancarkan serangan cepat ke tubuh naga iblis. Tapi lagi dan lagi naga iblis dapat menahannya dengan mudah. Alhasil, Suki pun langsung saja membentuk sebuah pertahanan untuk melindungi dirinya. Selain itu, dia juga memanfaatkan kekuatan naga iblis untuk dapat dirinya gunakan kembali. Dengan gabungan dua petir ini, Suki pun menciptakan sebuah serangan yang sangat besar. Ia mengarahkan semua ini kepada naga iblis dan harapan bisa mengalahkannya. Sebuah ledakan besar pun telah tercipta. Akibat menggunakan teknik barusan, Suki pun harus kelelahan. Sedangkan di sisi Xiao Fan, dia bersama yang lainnya masihlah terus berhadapan dengan para binatang buas yang tidak kunjung ada habisnya. Padahal sudah ada begitu banyak binatang buas yang telah mereka habisi. Untuk Xin Wuyan sendiri telah bergabung kembali ke kelompoknya. Para ketua sekte sungguh kesal dan apa yang telah Xin Wuyan lakukan, karena sekte Wandu telah mengkhianati aliansi.
Ternyata sebelumnya, Xinhuyan ini berencana dengan Perimau untuk saling bekerjasama dalam mengalahkan Sekte Hantu. Namun dia akhirnya sadar kalau Perimau juga telah bekerjasama dengan Sekte Hantu untuk bisa menghabisi mereka. Kesal akan perkataannya, Perimau pun langsung saja melakukan serangan, namun formasi ini terlalu kuat untuk dapat dirinya hancurkan. Xinhuyan meminta mereka untuk fokus saja kepada binatang buas. Dirinya pun mengeluarkan pedang 10.000 racun. Sejak awal, Xinhuyan memang berniat untuk menghabisi mereka karena dia sadar kekuatannya tidaklah sebanding dengan mereka. Tapi di saat ia terus ngebacot itu, Chansong langsung saja melakukan pengkhianatan kepadanya. Karena bagaimanapun dirinya berada di pihak Raja Hantu. Melihat apa yang terjadi, para tetua segera bertindak untuk melindungi ketua sekte mereka. Xinhuyan setelah marah kepada Chansong karena terus melakukan pengkhianatan. Kali ini Xinhuyan akan memperlihatkan kepada Chansong kalau dia telah salah membuat keputusan. Xinhuyan pun terus memberikan penghinaan kepada mereka, terutama kepada Raja Hantu, karena dia itu telah kehilangan istri dan bahkan putrinya sendiri. Kali ini dia juga akan mati dengan konyol di tangan para binatang buas. Selain itu, Primiao juga akan mengalami nasib yang sama. Ini semua terjadi akibat kerakusannya sendiri. Tidak lupa, Xinhuyan juga memberikan ejekan kepada Xiaofan yang merupakan pangeran darah. Namun selama ini dia tidak tahu arah tujuannya sendiri. Sangatlah jauh jika dibandingkan dengan dirinya. Xinhuyan pun kembali mengambil pedang 10.000 racunnya dan memberitahu kepada mereka kalau ini adalah akhir dari kedua sekte. Mereka pun pergi dari tempat ini sambil berjanji kalau sekte Wandu akan menguasai dunia ini. Hanya saja Xinhuyan telah membawa kelompoknya ke tempat yang salah, karena dia justru berteleportasi ke tempat di mana para binatang iblis berada. Padarnya Xinhuyan pun baru sadar kalau sebelumnya dia telah menerima hadiah dari Xiaofan, yang berupa kepala monster iblis yang membuat dia harus berakhir di tempat ini. Primiao memberikan pujian kepada Raja Hantu yang saatlah percaya kepada rencana Xiaofan. Sedangkan di sisi depan, Xiaofan bersama yang lainnya terus melakukan pertarungan sambil berhadapan dengan para binatang buas, yang mana pertarungan ini berjalan dengan sangat lancar. Hal tersebut jauh berbeda dengan Xinhuyan, karena kondisinya saat ini benar-benar tidaklah menguntungkan. Karena bagaimanapun para binatang iblis sudah siap untuk melahap dirinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.